Selamat datang di Taji Api, selamat datang di rumah kita. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Sahobi, saudara-saudara Taji Api, di mana saja rekan-rekan dan saudara-saudara berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan sejahtera. Kita masih di kandang, kita jemur ayam sekaligus memberikan makan ayam. Kita ngobrol-ngobrol tentang bagaimana kita memanfaatkan hasil ternak atau produk kandang kita. Tidak hanya melulu soal bagaimana kita menjual produk kita, bagaimana kita memasarkan produk kita, tapi ada hal atau manfaat yang lebih banyak lagi yang bisa kita nikmati kalau kita melakukan ternak skala rumahan seperti ini, kawan-kawan. Memang ada beberapa artikel yang mengatakan kalau orang Indonesia itu konsumsi proteinnya dari hewani, ya protein hewani itu sangat kurang sekali. Nah, kami coba mematahkan itu dalam pengertian tidak dari data ya, tapi dari segi mentalitas. Bahwasannya orang Indonesia itu kalau sudah namanya sayang kepada ternak, itu sayangnya sayang sekali. Bahkan untuk mengkonsumsinya saja mereka tidak mau. Ini secara mentalitas, bukan secara data ya. Ada hal atau psikologis dari orang Indonesia itu, kalau mereka sudah senang terhadap ternak mereka, akan timbul rasa sayang, maka yang terjadi adalah ayam-ayamnya itu tidak akan pernah dikonsumsi. Paling telurnya itu pun jarang-jarang. Mereka cenderung lebih memilih membeli ayam di pasar, terus ayamnya baru dipotong dan baru dikonsumsi. Jadi begitu, kawan-kawan. Memang ini tidak terjadi di semua peternak. Kalau kami pribadi, ya kami konsumsi saja ya. Pengen makan telur, tinggal ke kandang, ambil telurnya, terus kita ceplok atau kita rebus. Bahkan kalau pengen makan ayam juga, setelah kita seleksi ayamnya, ada beberapa yang tidak masuk kriteria atau tidak dipesan oleh penghobi, ya ayamnya biasanya kami konsumsi. Ya itu tadi, kawan-kawan, kami tidak terlalu sayang dalam arti untuk membiarkan produk kandang kami selalu ada. Jadi memang untuk mensiasati jumlah populasi ternak, itu bisa kami nikmati sendiri ternaknya. Maksud kami begini, kalau populasi ternaknya terus kita pertahankan, secara pribadi kita juga sebagai peternak harus punya tanggung jawab bagaimana kita memenuhi kebutuhan dari ternak itu sendiri, yakni pakan. Harga pakan sudah semakin tinggi, bahkan ada beberapa pakan yang susah kita dapat. Jadi ayamnya kita batasi seperti itu. Tentu setelah diseleksi atau sudah dipesan oleh pembeli, ayamnya kita pisahkan. Nah, yang tidak masuk kriteria tadi biasanya kita manfaatkan untuk memenuhi protein hewani kita, mulai dari telur dan dari daging. Jadi kawan-kawan, kita lihat ayamnya sambil kita lanjutkan ngobrol-ngobrolnya. Memulai ternak itu sebenarnya tidak susah ya. Tinggal punya materi ternaknya, dikandangin, terus sudah 1 minggu diumbar dan rajin diberi pakan. Sesimpel itu kalau kita mulai beternak. Kadang-kadang ada beberapa bagian yang membuat ternak ini seolah sangat ribet sekali ya. Apa itu? Ya, waktu. Ketersediaan waktu dari peternaknya itu sangat penting sekali. Karena waktu sendiri akan memiliki korelasi atau hubungan bagaimana kita bisa merawat ternak dengan baik. Apakah itu menjadi sebuah masalah? Tentu tidak menjadi masalah. Tinggal peternaknya bisa membagi waktu dan melakukan rawatan secara konsisten. Mungkin bisa mengambil waktu di pagi hari, mungkin bisa juga mengambil waktu di sore hari. Bagaimana peternak itu pokoknya bisa memperhatikan ternaknya. Nah, kalau kita melihat jika ternak bisa sesimpel itu, tentu ini sangat menyenangkan, apalagi kalau memang dasarnya adalah suka. Ada hal yang penting lagi selain makanan, tentu ada. Bagaimana kita memilih materi ternak, jenis ayam apa yang akan kita ternak, dan bagaimana kita mencari atau kita memilih indukan yang baik. Sebenarnya tidak terlalu ribet ya kawan-kawan untuk memilih indukan yang baik ini seperti apa. Kalau kami di Taji Api sudah mulai memetakan bahwasanya kami akan berternak ayam Bangkok dan ayam hutan merah Sumatera. Kami tidak terlalu peduli bagaimana memilih pacekan untuk ayam Bangkok. Kami tidak peduli terah juara, kami tidak peduli juga dengan tuah atau keturangan ini dan itu.
Kami hanya memilih ayam yang bagus secara postur dan mental. Selain itu, ayamnya tidak mengalami kecacatan fisik. Nah, sesimpel itu kami memilih materi ternak kami. Dalam berjalannya waktu kami menjalankan ternak, kami juga mulai melirik materi ternak yang lain. Nah, disinilah mulai proses perkembangan peternakan kita, kawan-kawan. Ada pilihan, kita akan tetap pada materi ternak tersebut, atau kita mulai ingin menambahkan varian materi ternak yang lain. Jadi sesimpel itu, kawan-kawannya. Kalau kami sih tetap konsisten ya pada ternak ayam Bangkok, walaupun varian kami itu campuran dan dari terah yang memang tidak terlalu ngetop, karena memang harapan kami punya ayam yang bagus, tidak cacat, mentalnya juga oke. Kalaupun di dalam proses perjalanannya kami menemukan ayam dengan tuah atau memiliki katurangan istimewa, bagi kami itu hanya sekedar bonus saja, kawan-kawan. Kami hanya memang senang melihat ayam Bangkok yang posturnya bagus, berdirinya bagus, ayamnya memiliki bobot yang besar, itu kami senang sekali. Tetapi tidak hanya kami ya, ternyata kawan-kawan penghobi lainnya juga suka terhadap model ayam kami. Nah, disinilah kami sudah mulai memetakan yang mana yang menjadi potensial untuk kami kembangkan, yang mana yang kami jual atau kami hibahkan kepada kawan-kawan yang lain. Jual di sini dalam arti untuk pacekan ayam yang memang orientasinya ayam pedaging ya. Jadi ayam kampung dipaceki oleh ayam Bangkok terus menjadi ayam pedaging karena posturnya besar. Mengapa demikian? Karena memang mungkin di dalam proses pembuahannya ada terjadi kekurangan sehingga ada beberapa ekor ayam yang memang tidak masuk spek menurut kami ya. Mungkin kakinya yang ek, mungkin juga ada beberapa secara mentalitas ayamnya malah tidak mau melakukan kontestasi fisik gitu ya. Jadi hal yang seperti itu yang kami lakukan fase seleksinya. Jadi tetap bisa menghasilkan atau bahkan ekstrimnya juga kami konsumsi, kawan-kawan. Jadi memang di Indonesia itu unik sekali ya kalau kita lihat datanya, justru asupan atau konsumsi protein kita sangat rendah sekali. Padahal rata-rata orang Indonesia, apalagi di kampung seperti kami itu banyak berternak ayam. Tetapi asupan konsumsi dari protein dari hewan itu sangat rendah sekali. Kalau kami sih tidak terlalu ribet ya ketika kami ingin makan telur, ya telur ayam kami sendiri yang kami ambil gitu. Jadi memang betul-betul ternaknya itu ya untuk memenuhi kebutuhan kami, selain dari kebutuhan batin, dalam hal ini adalah hobi, kami juga memenuhi kebutuhan jasmani, dalam hal ini adalah mengkonsumsi produk kandang kami sendiri. Bisa jadi telur ayamnya, bahkan bisa ayamnya sekaligus. Jadi memang sesimpel itu ya. Dan manfaat yang kita rasakan dari berternak ayam secara mandiri, skala rumahan seperti ini memang ya untuk kita ya, kawan-kawan ya. Kalau memang orientasi kita untuk berjual atau menyalurkan produk kandang kita kepada sesama penghobi, tentu penghobi sendiri memiliki kriteria tersendiri bagaimana atau ayam seperti apa yang sanggup mereka beli. Jadi untuk kriteria itu kami penuhi, apa-apa yang diharapkan oleh penghobi dari produk kandang kami, sisanya kami konsumsi dan kami nikmati sendiri. Kalaupun ada rekan-rekan yang ingin meminta atau ingin memelihara ayam, tentu kami berikan dengan cuma-cuma ya. Karena kami senang sekali kalau banyak yang ternak. Jadi kawan-kawan tidak usah ribet bagaimana kita memanfaatkan hasil ternak, bagaimana kita mengupayakan ternak kita terus produktif. Lakukan saja rawatan yang baik, lakukan saja rawatan yang konsisten, dan setidaknya hasilnya kalaupun tidak berorientasi pada uang, telur dan dagingnya bisa kita nikmati sendiri. Apakah itu salah? Tentu itu tidak salah, karena bagian dari kita berternak itu manfaatnya ya seperti itu, memanfaatkan hasil ternak untuk kebutuhan kita. Jadi begitu kawan-kawan, sangat tidak ribet sekali ya, tidak banyak mikir, nekat-nekatan aja, yang penting ternaknya berkembang. Mungkin video kita kali ini hanya itu saja, obrolan kita yang saya cenderung lebih senang menyebutnya sebagai obrolan keakraban. Tidak ada tujuan untuk memberikan tips, tidak ada juga tutorial, hanya sekedar berbagi pengalaman, berbagi arah berternak kita saja sebagai sesama penghobi. Semoga video ini menjadi manfaat untuk kita semua. Salam untuk keluarga, salam hangat membara dari kami Taji Api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.